merasa hebat, menyalahkan orang lain bahwa dirinya paling hebat dan sebagainya. Ya, ini yang pertama. Lihat perbandingannya kedua. Mohon maaf sedikit, waktu sedikit. Saya ingatkan dua saja. Ya tidak, kita sampai selesai ini sampai akhir. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Nabi jawab, anna rajulan lam yaf'al khairan qat. Anna rajulan lam ya'mal khairan qat. Ada seorang seseorang lam ya'mal khairan qat. Tidak lam ya'mal orang ngamal khairan itu bagusan. Kalau bisa pesantren. Qat itu bagus. Anna rajulan lam ya'mal khairan qat. Qatnya orang tahu berbuat baik. Jadi ada seseorang antara rajul itu makna kata-katanya seorang laki-laki, tapi ini bermakna siapapun, rajulan. Anna rajulan, ada seorang laki-laki fil umamil madiyah, pada umat yang lalu. Yastaidu bil ibadah, dia bersungguh-sungguh beribadah. Tetapi ibadahnya wali, wa yusaddiqu ala nafsihi. Ibadahnya itu dia bersungguh-sungguh, wa yusaddiqu ala nafsihi, dia itu dirinya sendiri. Ya. Wa yaqatun nas min rahmatillahi ta'ala. Dia medhot, nah itu medhot rahmat Allah. Ya. Summa mata. Kemudian orang ini mati, summa mati. Banyak dosa, berbuat dosa, al-fajir. Nah, al-fajir ini masih mengharapkan rahmat Allah. Ar-raji, al-fajirur raji, masih mengharapkan. Raji mengharapkan rahmat Allah ta'ala, masih mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aqrab lebih disukai Allah daripada minal abidin muqniti, daripada ahli ibadah yang memutus rahmat Allah. Ketika malam-malam bulan Ramadan seperti hari ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang telah ustaz-ustaz yang dulu telah memberikan bahwa setiap malam Ramadan malaikat Jibril turun ke bumi menyimak hafalan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan itu pun diikuti para sahabat, tentunya kalau para sahabat yang beriman bukan malaikat Jibril ya. Tabi'in juga setiap bulan malam Ramadan selalu melancarkan hafalan Al-Qurannya. Kemudian setiap bulan Ramadan majelis ilmu ditutup selama sebulan penuh. Ulama zaman dahulu fokus hanya untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Bagaimana kemarin telah disebutkan oleh Ustaz Bukhari bahwa Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Betul-betul di bulan Ramadan ingin dimaksimalkan waktunya bersama dengan Al-Quran. Bahkan sampai sekarang pun di Timur Tengah setiap bulan Ramadan majelis umum ditutup dan semua fokus untuk membaca Al-Quran maupun menulis dengan hafalannya. Nah, terus bagaimana dengan di masjid kita? Ini alhamdulillah di masjid kita setiap pekan sekali sebelum Ramadan ibu-ibu semua ibu setiap Ahad malam selalu untuk belajar Al-Quran, tahsin sama ustazah. Nah itu setiap Ahad malam. Nah ini dalam malam ini saya juga sekarang undang ibu-ibu yang belum bergabung. Ahad malam nanti setelah Ramadan silakan ikut tahsin dengan ibu-ibu. Nanti ustazah akan ajari tentang bedah tauhid, tajwid, baca tajwid maupun menulis bacaan Al-Qurannya. Jadi ibu-ibu yang malam ini atau yang kemarin
silakan untuk bisa bergabung, maupun misalnya ada mahasiswi yang pengen juga memperbaiki bacaan Al-Qurannya juga silakan. Namun di bulan Ramadan ini juga ibu-ibu libur sebulan, fokusnya juga sama meniru Rasulullah, yaitu setiap habis subuh membaca Al-Quran. Nah, insya Allah mungkin ibu-ibu sudah ada yang datang juga. Mungkin sudah ada yang datang ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan kemarin tadi pagi baru saja Muiz mengatakan bahwa amalan baca Al-Quran itu Allah memberikan balas 10 kali lipat. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa alif lam mim itu bukan satu pahala tapi 3 pahala, dan dikatakan 10 dalam Ramadan. Seandainya ya, dalam satu kata penuh Al-Quran itu pernah ada yang berhitung bahwa huruf hijaiyah itu kita ulang-ulang dalam satu kali kata itu sekitar 1 jutaan huruf. Artinya jika kita sekali kata dalam 1 bulan dalam selama Ramadan, berarti katakanlah misalnya sebulan 1 juta kalikan 10 berarti 10 kali pahala yang kita dapatkan dalam 1 bulan 1 kali khatam. Dan lebih banyak lagi tergantung dari Allah yang berhak untuk memberikan semuanya. Maka bagi yang punya target sebulan itu bisa khatam 2, 3, 4, mungkin yang muda-muda ya, kayak ustazah atau Akila, bisa khatam 5 kali. Sehingga pahalanya juga saya hitung berapa banyak situ. Itu baru bacaan Al-Quran, belum yang lain-lainnya. Maka bulan suci Ramadan sudah luar biasa. Kita telah kehilangan momentum 14 yang lalu. Mungkin target-target kita belum tercapai. Insya Allah masih ada 14 atau 15 yang akan datang. Mari kita maksimalkan. Mumpung masih ada waktu, insya Allah. Dan kita tetap semangat mengejar pahala di bulan Ramadan. Oh demikian amalan-amalan yang lainnya juga, karena sesungguhnya kita tidak tahu dengan siapa namanya? Bapak Abdul Khalil. Khalid, Bapak Abdul Khalil. Ya, apa kerjaan di umum saya umum. Tapi sejak mulai SD saya harus di pesantren, gitu. Jadi sekolah saya umum mulai SMP, SMA, perguruan tinggi itu umum semua. Cuma saya di pesantren. Mulai SD itu sampai SMA dan sampai itu memang orang tua gitu. Wajib katanya, wajib orang itu. Meskipun sekolahnya di umum. Saya dulu di saya tidak mau. Tapi ya orang tua saya akhirnya cerita sedikit, orang tua saya tidak apa-apa, kalau mau sekolah umum tidak. Yang penting saya tidak di sekolah ngaji wajib, maka saya di sana. Gitu kira-kira. Jadi sini saya di F12. Saya pendatang. Saya dari asli saya Denmark. Denmark. Ya. Itu bagaimana metode dakwah yang diterapkan? metode karena saya itu jadi metode saya memang tidak ada
seperti apa yang pernah saya alami di dalam pesantren. Kadang-kadang saya maknai secara pesantren, kadang-kadang seperti itu. Kemudian saya jelaskan makna dari itu. Jadi kalau yang orang-orang Jakarta kadang-kadang kan tidak mudeng karena bahasa tadi kan misalnya Betawi itu gitu kan, tidak mudeng. Maka kemudian saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Tapi intinya metode saya tidak ada yang khusus, hanya saja karena saya dari pesantren maka kemudian metode yang saya gunakan seperti hanya di pesantren. Jadi kiai-kiai pada waktu itu kita ngajar bagaimana caranya, lah itu yang saya ikuti guru-guru saya atau kiai-kiai saya yang lalu. Kira-kira seperti itulah kira-kiranya. Berarti ya, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa memakai metode tersebut? Iya, karena saya sudah tahunan dan saya rasa metode yang seperti itu gampang dicerna, gampang diterima oleh para audiensi, gampang diterima menurut saya, gampang diterima sehingga diartikan satu persatu huruf ya secara dari pesantren, kemudian diartikan lagi secara bahasa Indonesia, dan kemudian setelah itu baru kita jabarkan secara umum bagaimana makna yang sebenarnya terkandung dalam katakanlah hadis itu apa, kita jabarkan ya gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menarik perhatian jamaah, Pak? Ya, kalau kemudian bagaimana saya menarik, ya memang para dai itu memang harus tahu bagaimana supaya audiens itu tertarik dengan apa yang disampaikan. Ya kadang-kadang dengan joke, kadang-kadang itu kan tergantung momen kan. Nah seperti ya momen ada joke yang harus kita sampaikan supaya tidak bosan gitu kan, tidak bosan. Kemudian juga dia bisa menerima apa yang disampaikan. Orang mau sekedar baca saja salah datar gitu kan, Bosan ya, orang bosan, pasti bosan gitu. Nah kita harus ada trik lah, ada khusus bagaimana supaya audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya salah itu jangan dengan joke, kemudian ya itulah diselingi seperti itu lah. Jangan kemudian hanya baca kemudian tanpa dijelaskan apa maknanya, mudah taras itu kan mesti bosan dan ngantuk sedang bar gitu kan, gitu kira-kira gitu ya. Selanjutnya ada apa sih Pak kendala-kendalanya dalam selama ini tidak ada ya, selama ini tidak ada. Kendala itu ketika momen semacam ini kan memang banyak gitu kan. Banyak saya harus hari ini harus ke sini, ternyata ada lagi di sana misalnya gitu kan. Jadi kendalanya waktu saja, waktu adalah bersamaan. Kita kadang-kadang belum menerima surat itu, belum kita baca, ada beberapa surat, kemudian ternyata ada yang bareng. Ya, maka memang sebagai tanggung jawab saya mencari pengganti. Jadi saya tidak kemudian lepas saja, tapi kita mencari ganti untuk disampaikan pada panitia yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang saya di sini pas tidak bisa, pas kebetulan ya. Yang mana yang lebih dulu itu saya dulukan. Jadi bukan karena apa-apa. Yang pertama memberikan itu yang kita dulukan. Kemudian yang lain bukan berarti kemudian ditinggal enggak. Ya mohon maaf, kemudian kita minta mencari gantinya kalau dia mau ya, disampaikan. Di prinsip gitu. Jadi kendala secara khusus enggak. Cuma kadang-kadang pas mendadak. Nah itu kadang-kadang kita kan begitu nanti malam itu kan, nah, padahal ini masih di mana gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Kira-kira. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Jadi kapan sih biasanya waktu Bapak tausiah itu kapan-kapan aja? Ya kalau hari-hari biasanya kalau hari ada peringatan hari itu ya, jadi kalau itu ya kalau hari yang Jumatan kan biasa kan, Jumatan. Kemudian kalau yang pas Ramadan ini ada kajian di beberapa masjid, di beberapa perkumpulan, baik yang Zoom maupun yang offline. Kalau saya kalau Ramadan setiap hari Ahad saya harus Zoom itu nasional. Jadi ya nasional memang. Tapi itu forum notaris gitu kan. Saya kan notaris kan.
karena se-Indonesia. Saya suruh mengkaji, dari forum itu minta yang dikaji harus kitab, misalnya gitu. Kitab memang saya, ya apa kitab apa ya, saya sajikan kitab, saya baca kitabnya, kemudian tadi itu kalau saya maknani gitu, kemudian saya jelaskan, karena setelah maknani kan kalau tidak dijelaskan sudah ada yang apalagi itu skup nasional. Nah, itu tadi ini seperti ini, tadi kan saya maknani sendiri kan, nah, ini saya fotokopi seperti ini kan dari kitabnya seperti ini. Jadi diterjemahin gitu ya? Iya. Jadi ini saya tadi saya maknai sebentar ya, maknani, tapi tidak ada seperti pesantren ya. Saya singgung pesantren. Nah, kemudian setelah itu baru saya jelaskan. Itu kreatif. Tapi saya suka ketika ngasih ceramah itu terkait dengan apa, terus saya nyari kitabnya apa, referensinya gitu. Jadi tidak sekedar menyampaikan, ada referensinya. Ya, jadi kitab apa ya apa aja. Jadi jelas ya? Iya, jadi kalau orang takut ini kitabnya, baca kitabnya halaman sekian. Jadi kita tidak sekedar hanya memberikan tausiah tanpa ada referensi. Mau sekedar ngomong enggak ada referensi yang kita sampaikan. Kemudian enggak ada sih ngerti, oh bisa dicatat halaman sekian misalnya seperti itu. Kayak gitu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Saya Dani Darwar Saharindo sebagai kameramen. saya Cindy Dwi Puspita sebagai pewawancara. Saya Putri Nur Aini sebagai penulis naskah. Dan saya Naili Sumla Hidayah sebagai editor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Pak, belum? Tadi pernah. Ya mana? Dengan siapa gitu? Dari mana? UIN ya? Enggak Pak. Jawa ya? Ada Pak Anas.